Hai, kami dari startup PT Daur Hijau. Salam satu langkah menuju Indonesia Hijau. Daur Hijau terdiri dari 5 orang dengan saya Michael sebagai CEO, Jibril sebagai CTO, Intan sebagai CFO, Syafinas sebagai CMO, dan Vidya sebagai COO. Adapun visi misi dari PT Daur Hijau yaitu menjadi perusahaan pengolahan sampah anorganik yang mengedepankan logistik dalam iklim lingkungan yang baik. Dengan misi, pertama, mengurangi jumlah sampah anorganik berakhir di TPA. Kedua, melakukan pelayanan pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkualitas untuk memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang keempat, mewujudkan gerakan pencegahan dan perbaikan lingkungan hidup yang menginspirasi bersama. Dengan value dari Daur Hijau, yang pertama, Green Operation, Continuous Improvement, Collaboration Becomes Action, dan Short dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Permasalahan, kami melihat bahwa sampah anorganik khususnya di daerah Provinsi DKI Jakarta terus meningkat. Namun, sedikit masyarakat yang peduli akan permasalahan ini, ditambah lagi dengan kurangnya sarana prasarana yang memadai. Solusi, Daur Hijau menawarkan solusi berupa pengumpulan dan pengiriman sampah kemasan anorganik. Daur Hijau berharap untuk memberi manfaat bagi lingkungan dan juga masyarakat. Daur Hijau menawarkan jasa pengumpulan dan pengiriman sampah dengan menggunakan collecting pool yang terletak di minimarket terdekat dengan menggunakan QR code dan real-time tracking proses daur ulang. Selanjutnya, keunikan. Daur Hijau merupakan pioner yang menggunakan QR code sebagai media tracking. Bin yang digunakan mempunyai desain yang menarik dan sustainable. Ini merupakan tampilan daripada collecting pool, transparent view, dan juga terdapat QR code. Selanjutnya, minat dan peluang. Masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk mendaur ulang sampah. Daur Hijau dapat memperluas jangkauan wilayahnya dan juga menambah tempat peletakan collecting pool seperti di mal, serta memberikan edukasi bagi masyarakat. Market share. Daur Hijau mendefinisikan nilai market share sebesar 18% untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Segmentasi. Daur Hijau masih terletak di daerah Jakarta Timur dengan fokus utama konsumen pelajar hingga pekerja yang rentang umur 18 hingga 30 tahun yang aware akan lingkungan dan mengikuti tren Go Green. Selanjutnya, ini merupakan marketing strategi dari Daur Hijau yang digunakan berasal dari online dan offline channel, serta pemasangan banner atau flyer dan juga konten media sosial. Selanjutnya, financial planning. Dapat dilihat, adapun biaya yang dikeluarkan Daur Hijau seperti biaya investasi sebesar Rp134.800.000 per tahunnya. Biaya tetap sebesar Rp186 juta per tahun dan biaya variabel sebesar Rp72 juta per tahunnya. Selanjutnya, proyeksi keuangan. Ini merupakan proyeksi keuangan dari PT Daur Hijau. Terdapat 3 skenario proyeksi keuangan. Yang pertama, skenario pesimis. Skenario ini perusahaan dihadapi dengan kemungkinan terburuk dengan adanya penurunan pendapatan. Nilai dari kenaikan pendapatan pada skenario pesimis diasumsikan sebesar 9%. Selanjutnya, skenario moderate atau setara. Pada skenario ini, perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya pada kondisi normal dengan presentasi market share sebesar 18%. Dan yang terakhir, skenario optimis. Perusahaan mengalami kenaikan pendapatan karena kegiatan bisnis yang terus berkembang pesat. Diasumsikan presentasi kenaikan pendapatan perusahaan sebesar 21%, yang merupakan hasil penambahan market share dengan presentasi kenaikan sampah di Jakarta Timur. Selanjutnya, analisis pendapatan. Harga layanan yang ditetapkan dengan menjumlahkan HPP dengan laba yang diinginkan.
Dalam hal ini, laba yang ditargetkan PT Daur Hijau adalah sebesar 25% dari total nilai APP. Daur Hijau melakukan analisis terhadap jumlah pendapatan yang dihasilkan dalam jangka waktu setahun. Penghasilan ini didapatkan dari hasil pengumpulan dan pengiriman sampah kemasan anorganik dengan biaya Rp1.000 per kilogramnya. Selanjutnya, analisis laba dan rugi. Rencana bisnis Daur Hijau pada skenario pesimis, moderate, dan optimis layak untuk direalisasikan karena NPV lebih besar daripada 0 dan IRR lebih besar daripada MAR yang ditetapkan, serta Daur Hijau dapat mengembalikan modal investasi pada tahun kedua. Demikian cikal bakal dari perusahaan kami Daur Hijau. Salam satu langkah menuju Indonesia hijau.